Suatu hari, Yesus akan menghakimi seluruh umat manusia. Kata-katanya akan menghakimi kita di hari akhir. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Mengetahui bahwa suatu hari kita akan berdiri di hadapan hakim, tidakkah kita seharusnya menghormati dia sekarang? Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Semua Harus Menghormati Anak. Firman Tuhan akan kita baca bersama dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Karena itulah para pemimpin Yahudi mulai mempersulit dia. Tetapi dia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja terus-menerus, dan aku juga selalu bekerja seperti dia." Jawaban itu membuat mereka lebih marah lagi, sehingga mereka mencari jalan untuk membunuh dia. Karena menurut mereka, dia sudah melanggar peraturan Musa tentang hari Sabat dan juga berkata bahwa Allah adalah Bapanya. Berarti dia membuat dirinya sama dengan Allah. Untuk menjawab mereka yang marah kepadanya, Yesus berkata, "Apa yang aku katakan ini memang benar. Aku sebagai anak dari Bapakku tidak bisa mengerjakan sesuatu atas kemauanku sendiri, tetapi aku melakukan apa yang Bapakku sedang kerjakan. Apa yang aku lihat Bapakku lakukan, itu juga yang aku lakukan. Bapakku menghidupkan orang dari kematian. Demikian juga aku. Aku memberikan hidup kepada siapa saja yang aku mau. Bapakku mengasihi aku. Itu sebabnya dia menunjukkan segala sesuatu yang dia kerjakan kepadaku. Dan Bapa akan melibatkan aku dalam hal-hal yang lebih besar lagi, supaya kalian menjadi heran. Bapakku tidak menghukum siapapun, tetapi dia sudah menyerahkan semua pekerjaan itu kepadaku. Bapa sudah memutuskan seperti itu, supaya semua orang menghormati aku, sama seperti mereka menghormati dia. Kalau orang tidak menghormati aku, berarti mereka juga tidak menghormati Bapakku yang mengutus aku ke dalam dunia ini. Yang kukatakan ini memang benar. Semua orang yang mengikuti apa yang aku katakan dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku, mereka sudah memiliki hidup yang selama-lamanya. Allah tidak akan menghukum mereka, karena mereka sudah dibebaskan dari kuasa kematian dan dipindahkan ke dalam kelompok orang yang hidup selama-lamanya. Percayalah, hal ini memang benar. Waktunya akan datang dan sebenarnya sudah mulai, di mana orang-orang yang sudah mati akan mendengar suara anak Allah, yaitu suaraku, dan mereka akan hidup. Hal itu terjadi karena Bapakku adalah sumber hidup, dan dia sudah memberikan kuasa kepadaku untuk memberi hidup kepada manusia. Bapakku juga sudah memberikan kuasa kepadaku untuk menghakimi manusia, karena aku adalah anak manusia. Yang lebih mengherankan lagi, akan tiba waktunya ketika semua orang mati yang ada di dalam kubur akan mendengar suara anak manusia, yaitu aku. Lalu mereka semua akan bangkit dan keluar dari kubur mereka masing-masing. Yang sudah hidup benar akan mendapat hidup selama-lamanya. Tetapi aku akan menghukum mereka yang sudah hidup dalam kejahatan. Aku akan menghakimi dengan adil, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa atas kemauanku sendiri.
Aku hanya menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dari Bapakku. Hukuman yang aku berikan pasti adil, karena aku tidak mengikuti kemauanku sendiri, tetapi aku selalu mengikuti kemauan Bapa yang mengutus aku ke dalam dunia ini. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-30. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Yesus bukannya tanpa kontroversi. Salah satu alasannya adalah karena dia menyembuhkan pada hari Sabat. Alasan lainnya adalah karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Lalu hal demikian mendorong orang-orang Yahudi untuk berusaha membunuhnya. Mereka berusaha untuk membunuh dia, padahal mereka seharusnya menghormati dia. Bahkan sebagaimana seseorang harus menghormati bapa, karena gagal menghormati anak, mereka tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Seharusnya semua orang menghormati anak. Apakah kita menghormati anak hari ini? Benar-benar menghormati anak Allah? Kita tentu harus menghormatinya. Dan dalam teks kita mencatat beberapa alasan mengapa Yesus harus dijunjung tinggi. Yang pertama, mengapa kita harus menghormati anak Allah? Karena anak Allah membangkitkan orang mati. Di antara pekerjaan yang lebih besar yang akan dilakukan Yesus adalah termasuk membangkitkan orang mati. Kita memiliki catatan tentang Yesus membangkitkan 3 orang dari kematian, yakni putri Yairus, anak janda di kota Nain, lalu saudara Maria dan Marta, yakni Lazarus. Suatu hari Yesus akan membangkitkan semua orang dari antara orang mati. Mereka yang telah menerima Yesus menuju kebangkitan hidup. Mereka yang telah melakukan kejahatan dibangkitkan untuk menerima penghukuman. Sama seperti di dalam Adam, semua mengalami kematian, demikian pula di dalam Kristus semua akan dihidupkan. Anak Allah akan menghakimi dunia. Bapa telah memberikan hak penghakiman kepada anaknya. Yesus memiliki otoritas untuk melaksanakan penghakiman karena dia adalah anak manusia. Yesus akan melakukan penghakiman yang benar karena dia melakukan kehendak Bapa. Suatu hari, Yesus akan menghakimi seluruh umat manusia. Kata-katanya akan menghakimi kita di hari akhir. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Mengetahui bahwa suatu hari kita akan berdiri di hadapan hakim, tidakkah kita seharusnya menghormati dia sekarang? Anak Allah menunjukkan kehidupan kekal bagi mereka yang mendengar firman-Nya dan percaya kepada Bapa yang mengutus dia. Mereka tidak akan menghadapi penghakiman, yaitu penghukuman. Mereka akan berpindah dari kematian rohani menuju kehidupan kekal. Waktu untuk penawaran ini adalah sekarang, bukan nanti-nanti atau besok dan besok lusa. Ketika mereka yang mati rohani akan mendengar suara anak Allah melalui Injil. Mereka yang mendengar dan taat akan hidup untuk diselamatkan. Anak Allah memiliki kuasa untuk memberi hidup, karena Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah mengaruniakan anak untuk memiliki hidup di dalam dirinya. Bahwa Yesus menawarkan karunia hidup yang kekal tentu saja adalah alasan untuk menghormati dia. Bagaimana seharusnya kita menghormati dia? Dari teks kita setidaknya kita dapat mengumpulkan 3 cara. Bagaimana Alkitab bisa tidak cukup bagi kita hari ini? Kita dapat menjadi pembelajar Alkitab. Kita harus rajin belajar firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa mengubah kehidupan orang percaya. Firman Tuhan mampu menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan mampu membuat seseorang dilahirkan kembali. Firman Tuhan mampu membantu kita untuk terus bertumbuh. Firman Tuhan mampu memberi kita warisan itu di antara mereka yang dikuduskan. Banyak orang yang rajin belajar firman Tuhan.
Setiap denominasi memiliki pendeta atau orang-orang yang berpengalaman di dalam penyampaian firman Tuhan. Orang-orang membaca Alkitab setiap hari, sering mempelajarinya di gereja. Beberapa orang bahkan dapat mengutip dan menghafal seluruh bagian dari firman Tuhan. Banyak orang yang seperti orang Yahudi Berea di dalam mempelajari firman Tuhan. Ketika menerima khotbah atau pengajaran, mereka tidak menerimanya begitu saja, tetapi mereka membaca firman Tuhan itu ulang, menyelidikinya, dan berusaha memahaminya. Namun Alkitab tidak akan menguntungkan kita jika kita tidak memiliki iman. Kita mungkin kekurangan kelegaan yang dijanjikan seperti orang Israel yang jatuh di padang gurun. Jika kita bukan pelaku firman, jika kita hanya menjadi pendengar saja, kita hanya menipu diri kita sendiri. Jika kita hanya pendengar, kita tidak akan bertahan di dalam pencobaan. Kecuali kita percaya dan menaati firman Tuhan, kita tetap tidak cukup. Itu tetap tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Kesimpulan, firman Tuhan benar-benar serba cukup untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan rancang untuk dilakukan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih pada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 10-11. Berbuah dalam hati yang mulia dan baik hati. Inilah persamaan-persamaan dalam perumpamaan itu. Bibit adalah ajaran dari Allah. Lukas 8 ayat ke-11. Namun ahli kitab harus memperhatikan, firman Tuhan tidak dapat berbuah di beberapa hati. Kita harus membiarkan firman menuntun kita kepada Dia yang adalah pemberi hidup. Kecukupan firman harus dipahami dalam konteksnya, karena firman saja tidak menyelamatkan. Untuk diselamatkan kita juga perlu beriman. Kita membutuhkan darah anak domba. Kita bahkan membutuhkan air yang membersihkan. Yang terakhir adalah kiasan untuk baptisan, di mana firman, kasih karunia Allah, darah Kristus, dan iman kita bersatu untuk memberikan pengampunan atas dosa. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh mengerti firman Tuhan ini dan mencamkannya, sehingga semakin hari kita semakin hidup memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.